Halo, aku Angga Yunanda berperan sebagai Muklas di Budi Pekerti. Pertanyaan pertama, apa sih kesulitan atau tantangan yang dihadapi untuk memerankan karakter Muklas? Ya, karakter Muklas tuh sangat berbeda dari karakter aku pribadi dan karakter dari film-film aku sebelumnya juga gitu. Jadi ini sebuah karakter yang benar-benar baru. Jadi semua riset, semua prosesnya itu benar-benar lebih dalam. Dan untuk prosesnya tuh sebenarnya banyak banget sih, mulai dari aksennya yang sangat harus Jawa banget gitu, karena aku pribadi bukan orang Jawa dan nggak pernah em, kayak berusaha untuk mempelajari bahasa Jawa sebelumnya gitu, tapi di film ini diharuskan untuk bisa fasih banget untuk berbahasa Jawa gitu. Dan em, apa ya, ada banyak gestur-gestur yang harus dipelajari juga, mulai dari mungkin yang paling simple adalah yang paling pertama dipelajarin itu bentuk um, mimik wajah gitu, karena Kak Regas tuh sangat concern gitu dan ingin aku tuh punya tampilan yang berbeda gitu. Jadi salah satu yang bisa dieksplor adalah dari mimik wajah aku gitu. Dan itu yang mungkin akan kalian lihat juga di filmnya gitu, yang membuat tampilan Muklas itu jadi berbeda. Dan rambutnya juga jadi salah satu bahan pertimbangan yang cukup panjang selama proses reading, dan akhirnya kita menemukan trademark yang paling pas gitu untuk Muklas dengan rambut. Sebenarnya waktu belajar dialek itu barengan semua sama pemain lain atau kamu sendiri waktu itu? Kayak khusus buat kamu sendiri gitu? Belajarnya itu berbarengan dengan reading gitu kebetulan, karena setiap ada sesi reading, skenario awalnya berbentuk bahasa Indonesia semuanya gitu. Jadi pas kita reading, kita sekaligus untuk Kak Regas mentranslatekan bahasanya ke bahasa Jawa, dibantu dengan Kak Banyu Bening sebagai dialect coach-nya. Dan untuk latihannya itu sebenarnya polanya macam-macam ya, tapi emang pertama kita lakuin sesi one on one gitu, aku dan Kak Regas dan juga Kak Banyu Beningnya gitu. Tapi setelah itu ya beberapa sesi setelahnya ada sesi misalnya aku dengan papa, aku dengan mama, aku dengan Kak Tita gitu. Jadi berbeda-beda. Pernah nggak sih kamu punya cerita yang relate dengan cerita di film Budi Pekerti? Kalau cerita sebagai korban yang seperti Bu Prani, sebenarnya alhamdulillahnya belum pernah, dan semoga tidak pernah kejadian gitu ya. Tapi ya sebagai manusia biasa gitu ya, pasti mungkin secara tidak sengaja pernah, atau mungkin em, ya tanpa sadar atau tanpa berpikir panjang, kita pernah menjadi netizen gitu, netizen yang mungkin ikut berkomentar negatif atau ikut membagikan berita-berita yang sebenarnya mungkin saja itu bukan berita yang benar gitu, belum tervalidasi faktanya, dan itu yang membuat orang yang terkena menjadi korbannya menjadi sangat hancur atau rusak hidupnya gitu. Jadi mulai aku baca Budi Pekerti, skenarionya gitu, sampai aku sekarang aku udah semakin bijak sih dalam bersosial media gitu. Jadi sebelum ada misalnya aku membuat pemberitaan atau sesuatu hal yang masih belum tervalidasi faktanya, aku lebih baik ya udah konsumsi untuk diri aku sendiri aja. Atau emang jika ingin berkomentar lebih lanjut, ya aku harus mencari tahu dulu secara keseluruhan apakah itu benar adanya atau enggak, dan setelah itu baru kita bisa mungkin melakukan sesuatu atau bisa mengolah informasinya lebih lanjut. Tipsnya apa ya? Mungkin karena kita terlalu
sering banget mengkonsumsi sosial media saat ini, kita jadi sampai lupa waktu gitu. Jadi menurut aku ada kalanya untuk kita bisa rehat sejenak dalam sosial media, karena bagaimanapun juga walaupun banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita dapatkan, tapi menurut aku ada banyak hal-hal negatif lainnya juga yang bisa membuat mental health kita jadi terganggu. Jadi menurut aku salah satu hal yang paling simpel adalah dengan mengatur waktu kita dalam berselancar di sosial media sih. Gitu. Jadi kita bisa punya kontrol terhadap diri kita, kontrol terhadap pikiran kita, kontrol terhadap apa yang kita cerna gitu di sosial media. Dari film Budi Pekerti sendiri, ada nggak sih fun fact selama syuting yang bisa dibagiin ke? Fun fact-nya aku punya banyak topi selama proses syuting karena rambutnya harus dirahasiain terus gitu. Jadi aku beli banyak banget topi di Jogja waktu itu karena bosan kalau cuma pakai satu doang. Dan sering banget jalan-jalan sih di sana, sering jalan-jalan, sering nyari kulineran, terus fun fact lainnya adalah mungkin karena kita syutingnya di Jawa dengan kru sebagian besar orang Jawa, jadi secara tanpa sadar tuh aku di luar lokasi syuting pun misalnya lagi istirahat atau di mana gitu ngomongnya pakai dialek Jawa gitu, tapi itu juga jadi salah satu hal yang membantu aku juga gitu biar bisa tetap inget gitu sama setidaknya dialeknya itu seperti apa. Ada nggak sih pesan yang bisa diambil setelah kamu memerankan Muklas? Ya, pesannya sebenarnya banyak banget sih. Apalagi Muklas itu kan sebenarnya sangat mirip dengan aku gitu. Dia juga adalah orang yang berkarir di depan layar gitu ya. Kalau bedanya Muklas adalah seorang content creator, aku adalah aktor gitu. Tapi hal yang aku pelajari dari Muklas adalah ya meskipun kita sudah berusaha yang terbaik gitu untuk bisa menjaga image kita di dalam platform digital gitu, tapi terkadang ya kita tidak bisa menjaga sepenuhnya gitu karena kadang-kadang ya ada saatnya itu semua akan menghilang, popularitas akan menghilang atau mungkin kita ya kalian bisa nilai sendiri nanti bagaimana sosok Muklas itu sendiri gitu. Karena menurut aku Muklas tuh bener-bener perjalanan mulai dari emosinya, perkembangan karakternya itu sangat-sangat jelas gitu, dan itu mungkin bisa menjadi ya bahan renungan kalian juga, mungkin bisa berpikir bareng-bareng untuk kehidupan sehari-hari kita. Dan terakhir, pesan yang ingin disampaikan dari Budi Pekerti secara keseluruhan menurut kamu? Ya, sebenarnya Budi Pekerti ini bukan ingin berusaha untuk menggurui gitu, tapi untuk kita bisa sama-sama merenung sejenak untuk berpikir gitu, kira-kira sebatas apa ya Budi Pekerti gitu dalam pikiran masing-masing orang gitu, karena ya pastinya setiap orang punya pandangannya masing-masing gitu, tapi itu dikembalikan kepada diri kalian masing-masing sebagai penonton gitu. Karena menurut aku pribadi tidak ada salahnya untuk kayak tarik nafas sejenak, untuk berpikir sejenak secara rasional gitu, karena kita sebagai makhluk sosial tidak hidup sendiri, kita hidup dengan orang-orang lain di sekitar kita gitu. Jadi tidak ada salahnya untuk kita saling mencintai satu sama lain gitu. Jadi menurut aku kayak keributan atau kemarahan dan segala macam bentuk hal-hal yang negatif itu bisa sangat kita hindari, bisa sangat kita turunkan kadarnya demi membuat kita hidup lebih damai. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.